Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan dan keafiatan terus-menerus melimpah kepada kita, dibarengi dengan kitanya bersyukur kepadanya sampai kita kembali menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 3 golongan hamba Allah yang ada di akhirat. Hamba Allah setelah wafat itu diantaranya dikelompokkan menjadi 3 golongan. Golongan pertama disebutkan di dalam surat Al-Waqiah ayat 88-89. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Adapun jika dia orang yang telah mati termasuk orang-orang yang didekatkan Allah kepadanya, maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan. Jadi berdasarkan surat Al-Waqiah ayat 88 dan 89, ada golongan orang namanya golongan muqarrabin. Golongan muqarrabin itu adalah mereka yang akan memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan. Ini golongan yang pangkatnya tinggi di akhirat kelak. Namanya golongan muqarrabin. Golongan muqarrabin adalah golongan orang-orang yang ditarik oleh Allah untuk dekat kepada dirinya. Jadi golongan muqarrabin itu golongan orang-orang yang dekat dengan Allah, dan bisanya dekat dengan Allah, dia ditarik oleh Allah untuk dekat kepada dirinya. Dan Allah menariknya itu melalui Allah menganugerahi karunia kurbah, karunia kedekatan. Allah turunkan karunia kurbah, karunia kedekatan kepada hambanya, maka hambanya bertambah dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turunkan lagi karunia kurbah, karunia kedekatan kepada hambanya, maka hambanya tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ada golongan di akhirat namanya golongan muqarrabin. Golongan orang-orang yang dekat dengan Allah dan bisanya dekat dengan Allah karena Allah menarik orang itu untuk dekat kepada dirinya. Penarikannya melalui Allah menganugerahi karunia kurbah, karunia kedekatan kepada hamba tersebut. Golongan ini adalah golongan orang-orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya membahas ini? Saya membahas ini itu agar kita ini dalam menjalani hidup ini diusahakan ada keinginan yang kuat dari diri kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu dalam menjalani kehidupannya ingin menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Keinginan itu boleh dikatakan teramat sangat jarang sekali. Mungkin seluruh Indonesia bisa dihitung orang-orang yang punya keinginan yang kuat ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi modalnya adalah ingin menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikhawatirkan ini walaupun tidak salah, yang dikhawatirkan walaupun tetap baik, fokus kita itu cuma yaitu melaksanakan kebaikan-kebaikan saja. Walaupun itu juga sudah sangat baik. Tapi ada yang lebih baik lagi, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelompok pertama, kelompok yang derajatnya tinggi. Adapun kelompok kedua disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin. Ini surat Al-Waqi'ah ayat 90 dan 91. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan. Golongan kanan itu golongan orang yang menerima catatan kebaikannya dari sebelah kanan. Itu golongan kanan. Dan menunjukkan golongan yang selamat. Golongan kanan itu golongan yang selamat. Makanya disebutkan fasalamul laka min ashabil yamin. Maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan. Jadi selamat, golongan yang selamat. Golongan ashabul yamin, golongan kanan, golongan yang selamat ini golongan orang-orang yang ahli kebaikan. Jadi ashabul yamin itu golongan orang-orang ahli kebaikan. Kebaikannya tuh banyak sekali. Harus diingat oleh kita. Walaupun kebaikannya sangat banyak sekali, ini belum tentu hamba Allah tersebut dekat dengan Allah. Belum tentu.
Orang yang ahli kebaikan itu belum tentu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan pertama yang sangat mulia, derajatnya tinggi, muqarrabin, yaitu golongan orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Golongan kedua adalah ashabul yamin, golongan orang-orang yang menerima catatan amalnya, buku catatannya dari sebelah kanan untuk menunjukkan orang itu kebaikannya banyak. Jadi ada orang yang dekat dengan Allah, ada orang yang ahli kebaikan. Kedua-duanya selamat, kedua-duanya masuk surga. Tapi derajatnya yang tertinggi adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kelompok ketiga adalah wa amma in kana minal mukadzibina dhalin fanuzulum min hamimin wa tasliyatu jahim. Dan adapun jika dia termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam jahanam. Jadi golongan ketiga ini golongan orang yang ahli melakukan keburukan. Dia dusta, dia sesat, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dia dikasih hidangan air yang mendidih dan juga dibakar di dalam neraka jahanam. Jadi di akhirat ada 3 golongan. Golongan muqarrabin, golongan orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, dia mulia sekali di sisi Allah. Golongan ashabul yamin, golongan orang-orang yang ahli kebaikan. Kebaikannya banyak, ibadahnya banyak. Dia juga termasuk orang selamat. Dan yang ketiga adalah golongan pendusta, golongan sesat, yaitu orang-orang yang ahli keburukan. Dia akan dikasih hidangan yang mendidih dan dibakar di dalam jahanam. Jadi itu ada 3 golongan. Adanya 3 golongan di dalam Al-Quran ini, Allah berfirman di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 95 dan 96. Inna hadza lahuwa haqqul yakin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Robmu yang maha besar. Jadi berdasarkan surat Al-Waqi'ah ayat 95-96 bahwa yang tadi disebutkan 3 golongan itu adalah hal yang benar. Harus diyakini oleh keyakinan kita, yaitu sampai ke tingkat hakul yakin. Keyakinan yang tinggi. Kita ini dituntut untuk hakul yakin. Dituntut untuk hakul yakin tentang 3 golongan kelak di akhirat. Harus yakin sekali. Kalau keyakinan itu ada yang namanya ilmul yakin. Ada yang namanya ainul yakin. Dan ada namanya hakul yakin. Yang tertinggi adalah hakul yakin. Sedangkan di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 95-96, inna hadza lahuwa hakul yakin. Sesungguhnya yang disebutkan ini 3 golongan kelak di akhirat ini adalah suatu keyakinan yang benar. Jadi kita harus yakin
bahwa ada 3 kelompok manusia. Yang pertama namanya muqarrabin, yang kedua namanya ashabul yamin, dan yang ketiga adalah orang yang ahli keburukan, pendusta, dan seterusnya. Itulah hadirin hadirat mengenai 3 golongan di akhirat kelak. Sebenarnya dari 3 golongan ini bisa jadi berkembang banyak sekali. Bisa jadi berkembang banyak sekali. Misalnya ada golongan ashabul yamin yang sudah ada kedekatannya dengan Allah. Padahal dia kelompoknya ashabul yamin. Ada juga orang golongan muqarrabin, golongan orang-orang yang dekat dengan Allah. Tapi juga dia itu ahli kebaikan. Dekat dengan Allah, tapi juga ahli kebaikan. Ada juga tentu ya, jadi macamnya jadi banyak sekali. Berkaitan dengan hal ini berarti satu, harus hakul yakin. Kita ini harus yakin seyakin-yakinnya bahwa ada 3 golongan kelak di akhirat, dan golongan tertinggi yang mulia adalah golongan muqarrabin. Kemudian golongan di bawah itu namanya ashabul yamin, dan di bawah itu adalah golongan orang-orang yang ahli dalam keburukan. Harus yakin dan harus hakul yakin. Apa yang dimaksud hakul yakin di sini? Yang dimaksud hakul yakin di sini adalah keyakinan yang mantap dan tidak berubah. Keyakinan yang mantap dan tidak berubah. Sulit untuk berubah karena keyakinannya sudah mantap sekali. Dan dari keyakinan yang mantap itu, maka otomatis akan mendorong diri kita dari keyakinan yang mantap tadi untuk melakukan sesuatu yang berderajat dan bernilai tinggi di akhirat. Oleh karena yang berderajat dan bernilai tinggi di akhirat adalah golongan muqarrabin, maka tentu ada upaya untuk menuju golongan muqarrabin, golongan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisanya dekat karena ditarik oleh Allah untuk dekat kepada dirinya. Golongan muqarrabin ini golongan orang-orang yang terus-menerus dapat anugerah karunia kurbah, karunia kedekatan. Karunia kedekatan ini Allah turunkan pada hambanya, hambanya tambah dekat. Begitu hambanya tambah dekat, turun lagi karunia kurba, karunia kedekatan, hambanya menjadi tambah dekat lagi. Terus menerus dapat karunia kurba, maka akan menjadi hamba yang sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang diusahakan oleh kita selanjutnya adalah bagaimana caranya agar kita ini dapat karunia kurbah, karunia kedekatan. Untuk mendapat karunia kurbah, maka yang diupayakan oleh kita itu pertama, kitanya itu ada keinginan dulu di dalam hati, ingin menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya ditanya, kenapa ingin menjadi hamba yang dekat dengan Allah? Sebab hamba yang dekat dengan Allah itu derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 88 dan 89, fa'amma in kana minal muqarrabin farauhu wa rayhanu wa jannatu na'im. Adapun jika dia orang yang mati itu termasuk orang yang
mendekatkan Allah kepada dirinya, maka dia memperoleh ketentraman, memperoleh rizki, serta surga yang penuh kenikmatan. Jadi usaha kita dalam menjalani kehidupan ini yang utama sebenarnya berusaha untuk menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus ada usahanya. Dan usahanya itu adalah bagaimana caranya agar dapat karunia kurbah, karunia kedekatan dari Allah. Dan supaya dapat karunia kurbah, di hati kitanya diisi dulu adanya keinginan, ingin menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hatinya diisi keinginan semacam itu. Ingin menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita punya keinginan ingin menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang harus kita ingat, Allah itu dalam menarik hambanya untuk dekat kepada dirinya, Allah itu dalam menarik hambanya untuk dekat kepada dirinya, itu kadang-kadang menariknya itu melalui takdir-takdir yang tidak enak. Allah turunkan takdir yang tidak enak. Allah turunkan takdir yang membuat dia jadi beban. Allah turunkan takdir yang membuat dia itu jadi susah. Allah turunkan takdir yang membuat dia itu jadi terhimpit hidupnya. Jadi salah satu yang Allah tarik yaitu melalui kehidupan yang tidak enak, melalui ujian-ujian, melalui takdir-takdir yang mensengsarakan. Itu kadang-kadang Allah menarik hamba melalui itu. Melalui itu. Oleh karena itu, bagi hamba yang dalam menjalani kehidupan ini banyak beban, banyak problem, banyak masalah, maka ingatlah bahwa salah satu yang menjadikan Allah menarik hambanya untuk dekat kepada dirinya adalah melalui tarikan ujian-ujian yang tidak enak. Kok bisa ya dengan ujian-ujian tidak enak, di situ hamba itu bisa dapat karunia kurbah, dapat karunia kedekatan, sehingga menjadi dekat. Kalau hamba itu diuji oleh Allah dengan ujian beban-beban, kesengsaraan dan sebagainya, begitu hamba itu diuji oleh Allah dengan beban-beban, tentu bagi hamba yang beriman, yaitu hatinya lari ke Allah. Lari ke Allah hatinya. Lari ke Allah maksudnya adalah lari ke Allah hatinya itu untuk minta pertolongan kepada Allah. Untuk minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dapat ujian yang sulit, menghadap kepada Allah. Mohon dikasih jalan keluar untuk mengatasi kesulitan ini. Bahkan ada yang mohon agar kesulitannya itu dilenyapkan dari dirinya. Yang jelas sih hambanya itu, bagi hamba yang beriman, kalau ada beban-beban dalam menjalani kehidupan itu membuat dia lari ke Allah untuk minta pertolongan
dan minta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat hati itu lari ke Allah, minta bantuan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, ini harus diperhatikan. Ini harus diperhatikan. Ada hamba Allah begitu lari ke Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta bantuan kepada Allah, di hatinya itu yang ada itu adalah turun bantuan Allah dalam menghadapi kesulitan. Turun pertolongan Allah dalam menghadapi kesulitan. Kalau yang ada di hatinya cuma itu, maka untuk mendapatkan karunia kurba, karunia kedekatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadikan kita ditarik oleh Allah untuk dekat kepada dirinya, itu daya tarikannya gagal. Harusnya dengan daya tarikan itu, hamba itu tertarik menuju dekat dengan Allah, tapi hamba itu tidak tertarik menuju dekat dengan Allah. Kenapa hambanya tidak tertarik menuju dekat dengan Allah? Yang membuat hambanya tidak tertarik menuju dekat dengan Allah melalui ujian-ujian beban, karena fokusnya dia menghadap kepada Allah itu cuma ingin dapat bantuan dan pertolongan Allah atas penyelesaian persoalan duniawinya. Jadi hanya itu. Oleh karena itu, khususnya kepada diri saya, kalau kita misalnya dapat ujian-ujian yang tidak enak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manfaatkan hati kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun awalnya tujuannya adalah mau minta tolong kepada Allah, awalnya tujuannya adalah agar turun pertolongan Allah, tetapi di hati kita ada titik-titik keinginan, ingin menjadi hamba yang dekat dengan Allah dan mau dimanfaatkan pada saat-saat kita ini hidup penuh kesusahan. Dimanfaatkan untuk menghadap kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, untuk minta tolong kepada Allah agar persoalan-persoalan duniawinya terselesaikan, tetapi selain itu pula di hatinya ada unsur ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi modal utama supaya kita dekat dengan Allah, memang ada keinginan di hati kita itu ingin dekat dengan Allah. Dan setelah ada keinginan ingin dekat dengan Allah, maka prinsip yang kedua adalah mau memanfaatkan pendekatan diri kepada Allah itu melalui musibah-musibah yang Allah timpakan kepada saya, melalui beban-beban hidup yang Allah takdirkan kepada saya. Mau saya manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah situasi semacam itu. Kenapa mau dimanfaatkan untuk mendekatkan diri pada Allah? Karena mungkin melalui beban-beban hidup itu, mungkin hati kita ini butuh sekali pertolongan Allah. Itu mungkin. Karena butuh sekali pertolongan Allah, maka di hatinya ada fokus kepada Allah untuk mohon pertolongan. Dan fokus kepada Allah, hatinya untuk mohon pertolongan Allah, itu fokusnya hati kepada Allah itu adalah jalan untuk menuju dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada contoh, ada orang itu awalnya itu serba berkecukupan awalnya. Tapi akhirnya orang itu bangkrut.
Setelah bangkrut, ya menjadi serba kekurangan dalam menjalani hidupnya. Kurang ini, kurang itu, serba kekurangan. Serba tidak mampu. Kehidupannya demikian. Akhirnya dia banyak sekali kesusahan-kesusahan hidup yang dihadapinya. Dan untuk mengatasi itu, akhirnya dia sering menghadap Allah pada malam hari untuk minta tolong kepada Allah atas persoalan-persoalan hidup yang dialaminya. Kalau seandainya kita ini menghadap lagi kepada Allah pada malam hari untuk minta tolong kepada Allah, menghadap lagi kepada Allah pada malam hari untuk minta tolong kepada Allah. Kalau di hatinya ada keinginan kuat untuk dekat dengan Allah, maka berulang-ulangnya mohon pertolongan Allah untuk penyelesaian persoalan hidupnya bisa menghantar menuju dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khususnya kepada diri saya, salah satu keinginan yang harus ada di hati ingin menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mau memanfaatkan setiap kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapinya, mau dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satunya itu. Salah satunya itu disebutkan di dalam hadis Nabi, yaitu idza ahabballahu abdan ibtala. Apabila Allah mencintai hambanya, maka diujinya hamba itu dengan ujian-ujian kesengsaraan. Kalau orang dicintai Allah, maka diuji dengan ujian-ujian kesengsaraan. Dan ujian-ujian kesengsaraan itu dimanfaatkan oleh orang itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui butuh bantuan Allah, melalui butuh pertolongan Allah, maka ada proses untuk dekat dengan Allah walaupun sedikit demi sedikit. Itulah golongan muqarrabin, golongan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hadirin hadirat itu menghadapi masalah, apakah istrinya mau melahirkan sulit misalnya, dan sebagainya. Tentu jalan keluarnya diantaranya berdoa. Diantaranya berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat ada panggilan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk penyelesaian masalahnya, maka diupayakan. Ada prinsip dalam hatinya itu, saya nanti malam mau bertaqarrub kepada Allah, mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau berdoa kepada Allah, mau minta tolong kepada Allah. Di situ itu ada unsur saya mau mendekatkan diri kepada Allah untuk minta tolong pada Allah. Ada unsur mau mendekatkan diri kepada Allah untuk minta tolong kepada Allah. Maka setelah malam hari terjadi, dia bangun, dia sholat, zikir, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fokusnya itu adalah bersyukur karena punya peluang untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Fokusnya di situ dan tidak menunggu-nunggu kapan jawaban Allah atas doa dirinya. Jadi fokusnya adalah dengan adanya musibah ini,
aku jadi betul-betul konsentrasi penuh kepada Allah, aku menjadi betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini beruntung bagi aku karena aku berarti telah melakukan pendekatan diri kepada Allah melalui ujian-ujian tersebut. Oleh karena itu, fokusnya mendekatkan diri pada Allah, bukan fokusnya menunggu jawaban Allah atas doa kita terkait dengan menghadapi persoalan-persoalan. Setelah berdoa, sudah diserahkan kepada Allah jawabannya, dan yang terpenting bagi saya adalah bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau waktu aku bahagia, tidak ada problem apa-apa, sulit untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi begitu ada problem-problem, aku mudah untuk fokus kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada proses campuran pemikiran terkait dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada diri kita. Campurannya adalah memang mau minta tolong kepada Allah untuk penyelesaian persoalan hidup, tetapi juga di situ ada peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kadang-kadang orang itu punya problem, yaitu anaknya setelah selesai kuliah sulit dapat pekerjaan. Ngelamar sini nggak terima, ngelamar sini nggak terima, ngelamar sini nggak terima. Akhirnya orang tuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman pada umumnya setelah berdoa itu fokusnya adalah jawaban Allahnya atas doanya. Tidak dicampuri dengan yaitu peluang untuk bisa mendekat ke Allah. Dengan adanya ujian itu peluang untuk bisa mendekat kepada Allah. Bisa fokus hatinya ke Allah untuk minta tolong kepadanya. Nah, campuran semacam itu penting waktu kita berdoa kepada Allah untuk mengatasi persoalan, di mana fokus semacam tadi itu kepada Allah itu adalah untuk proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya dengan orang yang ada di jalanan, kemudian ada perampok di jalanan, bawa senjata tajam semua, maka orang yang ada di dalam kendaraan itu dia berdoa kepada Allah. Dan waktu berdoa kepada Allah betul-betul minta tolong kepada Allah. Tanpa adanya kegagahan sedikit pun diri kita. Tanpa adanya keakuan diri kita yang mampu melawan orang itu, perampok itu, tanpa adanya itu. Kita betul-betul mohon pertolongan Allah secara mutlak, dan di saat itu konsentrasinya penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah selesai, alhamdulillah, hatiku bisa fokus mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan fokus mutlak kepada Allah ini tumbuh berkembang kepada diriku. Nah, itu fokus mutlak kepada Allah itu adalah jalan menuju dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang itu kadang-kadang kalau tidak dikasih ujian oleh Allah, fokus mutlak kepada Allahnya nggak bisa-bisa. Susah. Dia fokus hatinya mutlak kepada Allah kalau ada himpitan-himpitan. Oleh karena itu, manfaatkan keadaan yang terhimpit itu untuk fokus mutlak kepada Allah. Karena hal itu bisa mendatangkan
ketarikan Allah kepada hambanya yang menjadikan hambanya kedekatannya kepada Allah bertambah melalui hambanya fokus mutlak kepada Allah. Selain itu juga ada keinginan di hatinya ingin menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang mendekatkan diri pada Allah bisa melalui sholat, mendekatkan diri pada Allah bisa melalui zikir, mendekatkan diri kepada Allah bisa melalui baca Quran, mendekatkan diri kepada Allah bisa melalui bersolawat, banyak sekali. Tetapi mendekatkan diri kepada Allah melalui memanfaatkan keadaan diri yang terhimpit dalam menjalani kehidupan, ini kadang-kadang tidak ada. Padahal di saat-saat itu fokus mutlak kepada Allah itu mudah untuk terjadi. Sekali hamba itu ada fokus mutlak kepada Allah hatinya, dan kegagahan dirinya, keakuan dirinya, kemampuan dirinya terbenam ke dalam tanah. Nggak ada kegagahan dirinya sedikit pun. Fokus mutlak kepada Allah, betul-betul minta tolong kepada Allah penuh dengan kelemahan dirinya, ketidakberdayaan dirinya. Maka di saat itu istilah lain hamba bisa wusul kepada Allah. Hamba itu hatinya bisa nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali dia bisa wusul kepada Allah, bisa nyampe hatinya kepada Allah, maka dia sudah mulai ada jalan yang mulus untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya Allah menarik hambanya untuk dekat kepada dirinya melalui ujian-ujian, yaitu ujian-ujian itu terutama yang menghimpit diri hamba itu membuat hati hamba itu fokus mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fokus mutlak kepada Allah itu sama saja dengan kita bikin jalan menuju dekat dengan Allah. Nanti ada masalah apa-apa lagi, fokus mutlak kepada Allah. Kalau sudah pernah sekali fokus mutlak kepada Allah, memungkinkan mudah untuk dilakukannya. Fokus mutlak kepada Allah, fokus mutlak kepada Allah, fokus mutlak kepada Allah, lama-lama jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang susah itu adalah fokus mutlak hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang susah. Dan itulah khususnya kepada diri saya, sebaiknya kita dalam menjalani kehidupan ini, kalau menemui kesulitan-kesulitan, menemui himpitan-himpitan hidup, menemui persoalan-persoalan hidup, maka dalam hati kita mau aku manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan dengan adanya persoalan-persoalan hidup ini membuat hati kita itu bisa fokus mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah diantaranya yang harus kita lakukan dalam kita berupaya untuk menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ahli kebaikan itu kalah derajatnya oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajatnya kalah. Dan juga orang-orang yang dekat dengan Allah itu mulia
di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka untuk mengejar derajat keakhiratan itu tidak cuma dengan ahli kebaikan, tapi dibarengi dengan fokus mutlak kepada Allah yang terus-menerus kita lakukan untuk menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini untuk fokus mutlak kepada Allah, kalau tidak sedang dalam terhimpit, nggak bisa, susah. Kita bisa fokus mutlak kepada Allah kalau kita menghadapi himpitan-himpitan hidup. Cuman yang sangat disayangkan, setelah bisa fokus mutlak kepada Allah, maka kalau apa yang kita butuhkan itu tercapai, persoalan hidupnya sudah lenyap, maka fokus mutlak kepada Allahnya tidak dijadikan pengulangan oleh kita. Seharusnya bisa fokus mutlak kepada Allah dimanfaatkan untuk fokus mutlak pada Allah. Berulang-ulang. Karena hal itu akan menghantar menuju dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu misalnya berzikir kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu waktu ucapannya zikir kepada Allah, itu hatinya belum tentu ingat Allah. Itu kan zikir lisan. Ingat Allah bangsa lisan, bukan ingat Allah bangsa hati. Tapi kalau hamba itu malam hari menghadap kepada Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah, berilah aku jalan keluar ya Allah, untuk mengatasi persoalan hidupku ya Allah. Nah, di saat itu ada fokus mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khususnya kepada diri saya, mari kita adakan dalam hati kita ingin menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Dan yang kedua, mau kita manfaatkan semua problema-problema hidup ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada ujian-ujian yang menghimpit, mau saya manfaatkan agar hati saya bisa fokus mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ingin menjadi hamba yang dekat dengan Allah-nya kuat, kalau dia dapat himpitan, gembira dia. Dengan adanya himpitan ini, aku bisa menjadi fokus mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada pikiran ke sana, maka dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ada ujian-ujian yang menghimpit sehingga aku bisa fokus mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya kita ini bisa fokus mutlak kepada Allah tanpa adanya ujian-ujian yang menghimpit? Untuk fokus mutlak kepada Allah, yang kedua itu yaitu kalau ada rasa takut atau rasa khawatir terhadap nasib di akhirat. Ada rasa takut, ada rasa khawatir akan nasib di akhirat. Bisa. Itu bisa. Kalau ada rasa takut, rasa khawatir nasib di akhirat. Itu ada orang ayah saya cerita sama saya. Ayah saya tuh dulu mesantrennya di Termas, di Jawa Timur. Nah, ayah saya mesantren di sana, dia punya teman yang aneh. Temannya santri.
aneh. Anehnya itu santrinya itu, "Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Astagfirullah." Begitu aja dia kerjanya. Jadi dia itu betul-betul minta maaf kepada Allah, beristighfar kepada Allah. La haula wala quwata illa billah ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Begitu aja. Nah, itu orang itu namanya orang kan tetap punya dosa. Namanya orang. Kalau dia membaca dosanya itu kuat banget. Sehingga tergambar dosaku ini bakal disiksa nanti di akhirat. Dari dosa-dosaku ini aku bakal terhina nanti di akhirat. Kalau Allah tidak mengampuni, sudah, maka akhirnya dia begitu aja, ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah, maafkanlah aku ya Allah, astagfirullah. Itu akhirnya dia begitu aja. Nah, itu begitu aja itu berarti itu hatinya fokus mutlak kepada Allah. Dan akhirnya dia pergi ke hutan. Dan di hutan begitu aja. Bikin gubuk begitu aja. Waktu di pesantren itu oleh santri-santrinya dibilangin, kamu itu datang pesantren sini suruh ngaji, bukan suruh zikir begitu. Jadi dimarah-marahin terus oleh teman-temannya. Jangan berzikir begitu terus, ngaji, ngaji. Jadi karena banyak terganggu, dia fokus mutlak pada Allah yang terganggu, dia pergi ke hutan. Setelah pergi ke hutan, dia begitu terus. Itu cerita ayah saya. Itu contoh orang yang fokus mutlak kepada Allah melalui ketakutan dan kekhawatiran nasib di akhiratnya. Bisa juga kok fokus mutlak kepada Allah melalui kekhawatiran, ketakutan tentang nasib dunianya di masa yang akan datang. Bisa. Bisa. Waduh, bagaimana nasibku di masa datang ini? Akhirnya dia betul-betul minta tolong kepada Allah agar nasib di masa yang akan datang di dunia ini itu menjadi tidak terhimpit hidupnya. Dia baca doa, baca zikir-zikir, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kehidupannya di masa yang akan datang tidak terhimpit. Ada contoh, ada orang itu dia pegawai negeri. Setelah pegawai negeri, dia itu terbiasa pinjam uang di bank karena gampang, dia pegawai negeri. Ini sih cerita kelas bawah lah. Ya, setelah dia pinjam uang bank, jadi setelah lunas pinjam lagi, setelah lunas pinjam lagi, begitu. Untuk beli ini gitu. Cuman pembeliannya itu tidak mengarah kepada passive income, enggak. Jadi untuk konsumtif aja. Suatu saat dia pinjam. Setelah pinjam, dia sakit-sakitan. Jadi butuh biaya. Setelah sakit-sakitan, butuh biaya, dia sadar mau pensiun. Waduh, gimana ini? Jadi sudah tergambar kesuraman kehidupan beberapa tahun ke depan. Maka akhirnya dia setiap malam menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terbebas dari himpitan hidup duniawi di masa yang akan datang. Dan itu bisa jadi fokus mutlak, bisa jadi fokus mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga khawatir dan takut tentang nasib anak kita, bisa juga.
aduh ke depan nasib anakku bagaimana nanti. Nah, ini anakku begini, begini, begini misalnya gitu. Bagaimana nasib anakku? Maka dia itu sewaktu-waktu kalau lagi ingat akan anaknya tentang nasib yang akan datang, dia berdoa hatinya, ya Allah, tolonglah ya Allah, agar anakku kelak mendapatkan keterbukaan untuk kehidupannya. Nah, itu di saat hati itu penuh kekhawatiran dan di saat hati terenyuh tentang masa depan anak, dia berdoa kepada Allah, maka pada saat itu bisa terjadi fokus mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa juga tentang nasib-nasib dunia anak kita, nasib-nasib dunia tentang kehidupan kita, bisa juga kekhawatiran, ketakutan tentang akhirat kita. Jadi macam-macam ya. Cuman ya intinya kita ingin dekat kepada Allah. Jadi insya Allah yang akan datang kita akan bahas ingin dekat kepada Allah melalui syukur. Ada juga ingin dekat kepada Allah melalui banyak ibadah. Ada juga ingin dekat kepada Allah melalui kemurnian, ikhlas dalam beramal. Ada juga ingin dekat kepada Allah melalui kesadaran akan dapat pertolongan Allah, akan pertolongan Allah dalam bisa beribadah dan seterusnya. Ya, jadi banyak untuk bisa dekat dengan Allah. Cuman maksud kajian ini adalah jangan sampai hal-hal yang istimewa di akhirat itu tidak ada keinginan di hati kita. Ingin dekat dengan Allah itu jangan sampai tidak ada. Karena hal itu adalah hal yang istimewa di akhirat. Dan jangan sampai proses menuju dekat kepada Allah, yaitu berusaha fokus mutlak kepada Allah, jangan sampai tidak ada usahanya sama sekali. Sebab peluangnya banyak dari berbagai hal, peluangnya banyak. Dan itu harus diutamakan. Karena yang derajatnya tinggi kelak di akhirat adalah golongan muqarrabin, golongan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, kita dalam menjalani hidup ini, yaitu jangan sampai tidak ada keinginan di hati ingin dekat dengan Allah. Jangan sampai tidak ada. Kenapa? Karena derajat yang tertinggi di akhirat itu dekat dengan Allah. Masa keinginannya nggak ada? Satu itu. Yang kedua, setelah keinginan itu ada, maka berproseslah mendekatkan diri pada Allah melalui segala aspek kehidupan. Aspek kehidupan yang terhimpit, aspek kehidupan terkait dengan amal ikhlas, dan lain-lain yang insya Allah akan dibahas lagi. Jadi itu kesimpulannya yang harus ada. Sangat disayangkan kalau ingin dekat dengan Allah tidak ada. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.